Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Shadaqallahu adzim. Para alim ulama, Bapak hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang kaya. Selain Allah miskin semua. Allah Ta'ala satu-satunya zat yang kuat. Selain Allah lemah semuanya. Allah Ta'ala satu-satunya yang berkuasa. Selain Allah tidak ada kuasa sama sekali. Allah Ta'ala satu-satunya yang besar. Selain Allah kecil semuanya. Kalau ada yang nanya, di dunia ini siapa yang paling kaya? Orang yang dekat dengan Allah. Kalau ditanya siapa di dunia yang paling kuasa? Orang yang dekat dengan Allah. Jangan salah kira. Siapa yang paling kuat di dunia ini? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa, Pak? Kita ini salah paham. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang dicinta Allah, maka dia dapat seluruh khazanah Allah Ta'ala. Siapa yang jauh dari Allah, siapa yang tidak taat sama Allah, siapa yang tidak dicintai Allah, dia kehilangan seluruh khazanah Allah Ta'ala. Jadi hari ini, Pak, orang-orang seandainya dia tidak taat, orang-orang kaya ini, para penguasa ini, kemudian dia meninggal, dia baru sadar. Sebenarnya saya nggak punya apa-apa. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Jangankan setelah meninggal, sekarang pun dia sudah menyadari. Jadi hari ini muliakan Allah. Inilah usaha kita. Bagaimana kita jadi orang yang taat sama Allah Ta'ala. Menjadi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dunia ini siapa yang kaya? Ya orang taat sama Allah Ta'ala. Kalau di akhirat siapa? Orang yang masuk surga. Ya. Orang yang masuk surga nanti, Pak, diberikan surga yang memiliki 50 pintu. Setiap pintunya ada 5.000 bidadari. Jadi jumlahnya semuanya berapa, Pak? 2,5 juta. Hari ini orang punya toko 3 pintu, punya toko 4 pintu. Orang di surga tadi, surganya 50 pintu. Setiap pintunya ada 5.000 bidadari. 50.000 bidadari. Jadi siapa yang paling kuat, Pak? Ahli surga. Siapa yang paling kaya? Ahli surga. Ya. Di dunia orang punya istri 3 aja udah repot ya. Di surga istrinya 2,5 juta nggak repot ya. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Hari ini persoalan kita, bagaimana agar agama bisa sempurna dalam kehidupan kita.
Barang siapa ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Sahabat bertanya, apa itu ikhlas dalam kalimat? Kalimat itu mencegah dia dari semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sudah ikhlas belum? Barang siapa ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih mementingkan dunia daripada akhirat, sungguh perkataannya dah tidak jujur sama sekali. Barang siapa ucapkan la ilaha illallah, masih mengutamakan perniagaan dunia daripada perniagaan akhirat, sungguh perkataannya bohong. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ukuran kita. Ini jadi risau kita. Memang sekecil-kecil surga nanti diberikan, sekecil-kecil orang beriman, sekecil-kecilnya iman diberikan surga 10 kali dunia. Tapi mampir dulu di neraka. Siapa yang siap mampir di neraka? Tidak ada yang siap kan? Kenapa Abu Bakar Siddiq menangis, Pak? Ini yang dia takutkan. Sehingga Abu Bakar Siddiq mengatakan, alangkah baiknya saya ini tidak dilahirkan oleh ibu saya. Karena kekhawatiran, karena ketakutan. Kata Nabi, kalau kamu paham apa yang terjadi di kubur, kamu tidak akan berani tertawa. Kamu akan banyak menangis. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan alangkah baiknya saya jadi pohon yang tertebang. Tidak diminta nanti pertanggungjawab di akhirat. Tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat. Itu orang sebangsa Umar bin Khattab. Bagaimana kita, Pak? Ada nggak perasaan begitu sama kita? Jadi ini yang kita pikirkan. Ini yang kita pikirkan. Bagaimana nasib saya ini? Bagaimana nasib keluarga saya? Apalagi tetangga saya. Katanya ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Nabi itu, Pak? Ada orang Yahudi meninggal dalam keadaan kafir, maka Nabi meneteskan air mata. Kita ada nggak perasaan gitu sama kita? Anak kita nggak keluar, ada nggak menetes air mata kita? Istri kita belum lagi jadi wanita taat, ada nggak kesedihan di hati kita? Anak perempuan kita keadaannya begitu, ada nggak kesedihan di hati kita? Kalau Nabi, orang Yahudi saja, begitu keadaannya Nabi menangis. Sehingga dengan apa yang dipikirkan Nabi, satu orang pemuda yang telah kenal dengan Rasulullah, dia dalam keadaan kafir, maka ketika sakit menjelang ajalnya didatangi oleh Nabi. Wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah. Maka pemuda itu nengok ke ayahnya, minta izin. Maka kata ayahnya, ikuti Abul Qasim. Akhirnya pemuda itu bersyahadat di depan Rasulullah SAW dan kemudian meninggal dunia. Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang asbab saya. Jadi yang muliakan Allah, inilah usaha kita. Adanya satu kepedihan melihat keadaan. Ini negara kita gonjang-ganjing. Bapak bicara negara gonjang. Siapa penyebabnya? Karena kita nggak keluar-keluar. Itu penyebabnya. Negara kita kayak gini karena kita. Salah siapa? Salah pekerja dakwah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kerjanya nggak bisa dibawa dengan main-main. Nggak bisa dengan main-main. Itu bagaimana Maulana Ilyas rahmatullah memulai kerja ini. Bapak tahu ceritanya? Habis seluruh hartanya untuk mengikram orang mewah. Ya. Sehingga pertama kali jamaah 3 hari keluar, beliau begitu senang. Sekarang dunia sudah berubah, kata Maulana Ilyas. Dengan keluarnya jamaah 3 hari. Dan beliau katakan nanti akan datang ke masjid ini orang Inggris, orang Australia, orang Arab. Dan apa yang beliau katakan wujud di kemudian hari.
Nah kita di Jakarta ini kan pinginnya juga negara kita ini kuat agama. Pingin begitu enggak? Hah? Apalagi Jakarta ini, Masya Allah, Masya Allah. Dulu baginda Nabi SAW dengan kerisauan beliau di Taif, ya di Taif di mana? Sampai dilempari, sampai berdarah-darah. Nah, angkat tangannya semua, angkat tangan tinggi-tinggi semua. Yang matanya ketutup juga, angkat tangannya tinggi-tinggi. Semua. Yang matanya ketutup, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tarik ke belakang. Yang kuat, terus. Alhamdulillah. Ini bayan subuh nih, bayan di depan orang mau tidur ini. Enggak lama, sampai isyraq aja. Enggak lama, yang penting keluar aja. Jadi kita enggak lama-lama bayan. Ini kita mau tafsir. Jadi yang muliakan Allah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Bagaimana sahabat Khabbab bin Al-Arat diseret-seret, diletakkan punggungnya di atas bara api. Demi apa? Demi agama. Kalau nggak ada pengorbanan Khabbab, mungkin agama tidak sampai ke sini. Kalau nggak ada pengorbanan Sayyidina Bilal, agama nggak sampai ke sini. Kalau nggak ada pengorbanan Abu Bakar Siddiq, agama nggak sampai ke sini. Kalau nggak ada pengorbanan sahabat, agama tidak sampai ke sini. Betul atau betul? Nah sekarang agama tanggung jawab kita sekarang. Kita akan ditanya nanti di akhirat. Bagaimana keadaan Islam hari ini? Jadi yang mulia ini kerja kita. Pertama tujuannya agar agama wujud dalam diri kita. Yang kedua tujuannya bagaimana agar semua orang ada agama. Itu tujuannya. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita kalau dipandang taat mengerjakan kedua-duanya. Gak bisa salah satu saja. Kita umat Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita diperintahkan berkorban agar hidayah tersebar ke seluruh dunia. Ini tugas kita. Nah kesuksesan umat ini dalam menjalankan dua fungsi ini. Dan alhamdulillah caranya nggak rumit, nggak susah-susah. Bapak hari ini berangkat fisabilillah, itu aja caranya. Semua bersedia insyaallah. Nggak perlu ngapal kitab kuning yang susah-susah, nggak perlu. Nanti waktu khurut, nanti Allah akan perbaiki diri kita. Dan waktu khurut, Allah akan sebarkan hidayah ke dunia. Bapak tahu siapa sahabat yang paling berat ujiannya? Setelah Nabi, sahabat yang paling berat ujiannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi wafat, beliau diangkat jadi amir. Dan begitu diangkat jadi amir, orang Islam murtad. Datang Nabi palsu. Dan Romawi hendak menyerang Madinah. Apa enggak berat tuh? Begitu diangkat jadi amir, orang Islam jadi murtad. Na'udzubillah. Kemudian orang-orang jadi mengaku-ngaku bikin cabang agama Islam. Jadi nabi palsu, buka cabang sendiri dia. Mereka jadi amir juga katanya. Sekarang tuh keadaan kita ini seperti zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana solusinya bagi Abu Bakar Siddiq, Pak? Jalan keluarnya gimana? Mengeluarkan rombongan. Jamaah Usama bin Zaid telah diberangkatkan di zaman Nabi. Tapi ketika berhenti di luar kota Madinah, maka Nabi wafat. Maka beberapa sahabat mengatakan, kalau begitu jamaah Usama dimundurkan dulu. Karena ini Romawi mau menyerang Madinah. Ini orang-orang di Madinah pada murtad. Ini ada Nabi palsu lagi. Kalau berangkat siapa yang ngurus mereka? Itu pikiran beberapa sahabat. Bahkan kalau Romawi menyerang, Ummahatul Mukminin, istri Nabi meninggal, siapa yang ngurus? Kata Abu Bakar, semuanya harus berangkat, kata Abu Bakar. Kosongkan Madinah, kata Abu Bakar. Itu kepahaman Abu Bakar tuh.
Bahkan 3 hari 3 malam tidak ada azan berkumandang di Madinah. Betul atau betul? Abu Bakar dicereng, ditantang oleh Umar. Wahai Abu Bakar, kamu ini gimana? Masa ini musuh mau menyerang? Kamu suruh orang keluar. Maka dipegang tuh kerahnya oleh Abu Bakar. Wahai Umar, dulu sebelum Islam kamu pemberani, sekarang jadi pengecut. Jadi itulah Sayyidina Abu Bakar. Orang yang kuat itu bukan orang yang badannya gede. Orang yang kuat itu orang yang keluar hari ini. Itu orang kuat. Kalau hari ini nggak keluar tuh orang lemah itu. Betul ya? Ini hari ini kita mau mengeluarkan jamaah. Nggak mau dengar bayan. Tadi malam kita dapat kabar. Jamaahnya rencana 30. Tapi belum. Coba saya ingin sekarang juga yang telah terdaftar dan yang mau daftar keluar hari ini dan mau dibayar hari ini coba berdiri, coba. Yang telah terdaftar dan yang mau daftar dengan sungguh-sungguh coba berdiri semua dengan tenang, coba berdiri semua. Yang telah daftar dan yang mau daftar, yang mau dibayar hidayat hari ini, coba hitung Habib berapa ini semua? Ada enggak 300 orang? Kita targetnya 30 jamaah. Coba Pak, jangan tenang dulu aja. Pak, dia yang saya ngomong. Tenang. Ini semua yang daftar dan yang niat daftar, coba berdiri. Berdiri semua. Saya dulu, yang tenang. Nah, semuanya ini berjalan kemana? Ke belakang sana, semua berjalan. Ikuti Pak Berjalan ke belakang. Ini ada Pak Habib. Yang berdiri ini aja, yang lain duduk aja. Ya, jangan berdiri yang sedang duduk. Ya. Yang sudah berdiri ikuti Pak. Silakan. Habib Herul sana dengan Pak An, dengan Pak Umar. Mulai berjalan dengan pelan-pelan. Dengan Pak Ismet. Ada sana beliau. Mulai berjalan dengan pelan-pelan. Silakan, kasih jalan Pak, kasih jalan. Kasih jalan, Masya Allah. Ini pejuang-pejuang kita Pak. Beliau-beliau ini sudah masukkan nama. Allah terima ya Allah. Masya Allah. Bismillah. Allah bantu, Allah tolong, Allah rahmati, Allah sayangi. Amin ya Allah. Mari Pak, yang lain juga ikut juga. Amin ya Allah. Mari. Ini saudara-saudara kita yang sudah siap mewakafkan dirinya demi untuk agama. Allah terima ya Allah. Allah akan terima, Allah akan sayang kepada mereka. Masya Allah. Amin ya Allah. Lagi Pak, berjalan. Ikuti semua sana, terus Pak, terus. Semuanya. Masya Allah. Semuanya kita mentargetkan 300 orang. Coba kawan-kawan yang duduk di belakang kasih space. Maju. Yang belakang maju. Maju juga maju Pak. Yang belakang maju. Semua maju Pak, maju. Maju semua. Semua maju. Rapatkan Pak, rapatkan. Yang duduk belakang maju. Kecuali datang ke tempat tasbih. Maju Pak. Duduk. Maju. Pak, merapat Pak. Masya Allah. Tolong. Yang kanan itu. Rapat Pak. Tolong yang duduk sana. Masya Allah. Kasih jalan dulu untuk yang maju Pak. Majelis belum selesai. Masya Allah. Maju Pak. Majelis Ya, belum selesai. yang sudah jalan ke sana silakan. Ini kalau boleh gang ini Pak dikosongkan, rapat sini semua Pak. Pak, maju Pak. Yang sana sini tuh. Pak, sini. Ya, yang ini Pak. Dimohon situ Pak, Dimohon Pak. Kosongkan Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini saudara-saudara kita insya Allah sudah taken. Yang sebelah selatan maju ke sini, yang sebelah selatan. Ya, yang sebelah kanan Pak. Sini Pak. Di sini Pak. Masya Allah. Yang di belakang duduk juga maju. Kasih kesempatan saudara-saudara kita di sana untuk mendata dengan baik. Yang sudah di sana. Ya, mohon di sini Pak. Maju. Yang di belakang maju. Saudara kita di sana mesti. Alhamdulillah. Maju Pak. Dengan baik. Bayan belum selesai. Belum Pak. Ini baru pembuka. Ya. Rapat Pak. Duduk Pak, yang di sebelah kanan ini Pak. Masya Allah. Kasih space. Ya. Mari Pak. Maju Pak. Maju rapat Pak, rapat. Jadi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang sekali kepada orang beriman.
Di dunia Allah sayang, di akhirat pun Allah sayang. Orang beriman ini kesayangan Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan, adalah wajib bagi saya menolong orang-orang beriman. Allah mewajibkan dirinya. Jadi kita jangan terkecoh dengan yang nampak-nampak hari ini, Pak. Jangan terkecoh. Kelihatannya negara itu super power, kelihatannya itu yang menang. Bukan, orang yang menang yang super power itu orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita ini beruntung. Kita ini beruntung. Itu zaman dulu tuh ketika Fir'aun membunuh bayi-bayi, siapa yang menang, Pak? Yang menang mah bayi-bayi. Fir'aun mah orang kalahan itu, Pak. Yang jadi pecundang tuh Fir'aun. Kita kan suka salah paham. Apakah Fir'aun menang dengan membunuh bayi-bayi? Justru dia kalah justru. Coba kalau dia terima ajaran Nabi Musa, langsung jadi pemenang. Kita pun begitu. Selama kita tolong agama Allah Ta'ala ini, kita akan menang terus-terusan. Dahulu kita menang, sekarang kita menang, sampai kiamat orang inilah pemenangnya. Kita harus paham itu. Ini orang Islam kalah di mana-mana. Siapa bilang orang Islam itu menang dari dulu menang, sekarang menang, sampai kiamat tetap menang. Selama dia taat kepada Allah Ta'ala. Pahamlah tuh. Siapa yang kaya? Bukan orang Jepang, bukan orang yang kaya itu orang beriman. Udah paham belum itu? Apa kekayaan di dunia nih, Pak? Kalau dia lihat surga cuma setetes kekayaan dibandingkan samudra kekayaan di akhirat nanti. Berapa lamanya waktu di dunia nih? Kalau nanti tiba di akhirat, dia memandang dunia ini 2,5 menit saja. Apa? Kita ini kan terlalu terpengaruh sama yang nampak-nampak ini. Terlalu tertipu dengan yang nampak-nampak ini. Selama kita menolong agama Allah Ta'ala, kitalah orang yang pemenang. Tapi ini kan perlu pengorbanan. Nggak bisa cuma dengan ngomong-ngomong aja, nggak bisa. Dulu Maulana Ibrahim, orang tua kita, saya dengar langsung karguzarinya. Jadi waktu saya keluar di Maharashtra, mau wapsi, dikasih muzakarah, prawapsi lah oleh penanggung jawab di Maharashtra. Maka dia bilang, dulu saya, kata, dia penanggung jawab provinsi, keluar jalan kaki dari sini sampai ke Delhi, gitu. Dan di Delhi diwapsi oleh Maulana Ibrahim di markas. Maka ketika Maulana Ibrahim mewapsi saya, Maulana Ibrahim karguzari, dulu saya keluar setahun, kata Maulana Ibrahim, diwapsi oleh Maulana Yusuf. Ceritanya gitu. Maka ketika saya pulang setahun, masuk ke markas jam 11 malam. Orang-orang sudah pada tidur. Maulana Yusuf Amir sudah tidur. Maka kami jamaah datang ke masjid dengan pelan-pelan. Pelan-pelan, salat 2 rakaat, habis itu kami ikutan istirahat juga. Karguzari dari Maulana Ibrahim. Setelah mulai bayan subuh, seperti sekarang ini, maka di tengah-tengah bayan Maulana Yusuf berhenti bayan, melihat kepada jamaah kami yang baru pulang 1 tahun. Maulana Yusuf bilang, Alhamdulillah, Allah telah kabul doa saya, kata Maulana Yusuf. Kami tanya, ada apa Maulana? 2 hari yang lalu, ada surat dari satu provinsi di India, menyampaikan karguzari, banyak orang muslim yang murtad masuk Hindu. Maka kami minta dikirim jamaah yang kuat ke negeri kami, karena ini banyak orang murtad ini, gitu. Maka saya 2 hari ini doa, ya Allah, carikanlah saya jamaah yang cocok dikirim ke sana, dan saya menganggap kalian yang paling cocok ke sana, gitu. Dan ditafsir setahun lagi keluar sana. Maulana Ibrahim, setahun Maulana, iya setahun keluar ke sana. Maka jamaah itu dengan sigap sami'na wa ta'na.
Maka keluar setahun di provinsi yang banyak orang murtad itu. Maka geger seluruh India. Ini jamaah, Masya Allah ini. Yang murtad-murtad jadi Islam lagi. Bahkan orang Hindu berbondong-bondong masuk Islam asbab jamaah itu. Sehingga Karguzarinya viral di seluruh India. Ini jamaah ajib. Pulang setahun wabsi, ditafsir setahun lagi itu. Kita mah baru setengah hari terlambat wabsi sudah minta pulang kadang-kadang. Maka ketika pulang 2 tahun kata Maulana Ibrahim, kami pulang ke Masjid Banglawali, langsung disambut oleh Maulana Yusuf. Ada satu takaza lagi. Gitu. Apalagi Maulana, ini sudah 2 tahun ini. Ada istimewa di Saharanpur. Antum saya minta hadir ke sana untuk menggolkan jamaah-jamaah di Saharanpur. Nah, mulai ngadat ke jamaah tuh. Ini sudah mau opsi dikasih setahun. Ini mau 2 tahun mau dikasih lagi gitu. Nah, mulai ke jamaah tuh agak dirayu. Amirnya waktu itu Maulana Ya'qub, orang Saharanpur. Tapi jamaahnya kebanyakan orang Gujarat. Termasuk Maulana Ibrahim jadi makmurnya. Amirnya Maulana Ya'qub. Masyaikh kita Surah Alami juga. Maka kata jamaah, Amir mah enak pulang kampung ke Saharanpur. Kami orang Gujarat gak mau ke sana. Manusiawi kan. Akhirnya dirayu. Akhirnya berangkat juga ke sana jadinya. 11 hari di Saharanpur. Nah pulang dari Saharanpur, Maulana Ibrahim dan orang Gujarat gak mau ketemu Maulana Yusuf lagi. Takut ditafsir lagi. Ketika upayan subuh, Maulana Ibrahim tadi Karguzar itu ambil terahnya langsung lari keluar pintu. Maulana Ibrahim mau kemana? Mau pulang. Kan belum diwapsi. Enggak, saya mau pulang sekarang. Kalau begitu apa yang kamu dengar di Bain Hidayat, itu opsi kamu. Udah pulang sana. Begitulah pengorbanan orang-orang tua kita. Sehingga agama tabligh sampai ke kita sekarang ini. Sehingga kita selamat sekarang. Suruh-suruh alami itu ya itu Maulana Ibrahim paling tuanya sekarang. Kalau enggak kita mungkin ke sebelah kita kan. Jadi kita dijaga. Pengorbanan daripada orang-orang tua kita. Saya enggak bicara sahabat, Rasulullah. Ini masa-masa kita aja. Kalau sahabat jangan ditanya. Pengorbanan mereka, Masya Allah, sahabat jangan ditanya. Maulana Ahmad Lab masih hidup sekarang. Dalam satu bayan di Rewin dia Karguzari. Kami pernah keluar jalan kaki di Afrika Tengah. Masuk hutan 8 hari 8 malam. Gak ketemu manusia. Ketemunya binatang aja di hutan. Nah Bapak gak diminta masuk hutan. Kita minta yang sekarang duduk ini. Coba kita sempurnakan jamaah itu. Yang tadi tidak daftar, sekarang daftar. Yang tadi tidak lihat, sekarang lihat. Coba berdiri. Kami mohon Pak. Mohon. Ini minta berdiri lagi tambahannya. Coba Pak, berdiri. Berdiri yang please. Niat aja nanti kita musyawarahkan. Niat aja daftarnya. Niat saja. Yang case hari ini ya. Insya Allah soal permasalahan nanti dibicarakan. Ya, berdiri Pak. Bismillah. Ayo Pak, berdiri Pak. Ayo orang Jakarta. Ayo Pak, Masya Allah. Masa nggak ada yang mau mendadak case satupun dari sekian banyak orang? Ini saya bicara di depan laki-laki atau perempuan ini? Coba berdiri dulu, berdiri. Masalah. Alhamdulillah. Berdiri dulu. Yang lain. Ikuti Pak, sudah ada 3. Masalah. Berdiri dulu. Berdiri saja Pak, jangan gerak. Berdiri dulu. Jangan bergerak. Belakang juga berdiri. Please. Ayo ya Pak. Dimohon Pak. Pak. Ayo Pak, berdiri Pak. Berdiri. Insya Allah. Jangan nengok temannya. Bapak yang berdiri. Jangan nengok temannya. Bapak yang berdiri. Allahu Akbar. Coba Pak. Masalah. Lagi Pak, lagi. Belakang juga berdiri. Allah. Jangan kemana-mana. Jangan bergerak dulu. Ayo Pak. Masalah. Berdiri lagi. Mari Pak. Insya Allah. Tolong agama Allah. Allahu Akbar. Ayo Pak. Insya Allah.
Berdiri lagi. Berdiri, Pak. Masya Allah. Lagi, Pak. Lagi. Jazakallah. Lagi, Pak. Mari, Pak. Jazakallah. Allah merahmati. Masya Masya Allah. Mari. Allah. Bawa ke sana. Ya. Silakan, Pak. Please, tolong ke sana, Pak. Ikuti Pak Rahmat, Pak. Ya, ikuti Pak Rahmat. Ikut sana, Pak Rahmat. Nanti kita musyawarah sana. Ustaz Rahmat sana, Pak. Sana, Ustaz Rahmat. Di pojok sana, Pak. Mari. Pojok yang terbuka. Mari. Bayan belum selesai. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan. Masalah. Bayan belum selesai. Allahu Akbar. Tawaju, Pak. Maju ke depan, Pak. Yang kosong isi. Yang kosong isi, Pak. Maju depan, Pak. Maju depan. Mari semua. Mari. Kita mau menipu setan. Tadi nggak niat jadi niat. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu disempurnakan oleh para rahmat tuh. Tafakutnya. Mari, Pak. Maju. Itu yang belakang. Maju terus. Maju. Ke kiri. Maju. Yang berjalan merapat ke depan. Pak, maju ke depan, Pak. Ini bayan belum selesai. Mari. Mari, Pak, merapat, Pak. Sudah 300 orang belum? Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita hidup di dunia ini sebentar. Gak lama-lama, Pak. Nanti di akhirat orang pada kaget. Masuk kubur kaget. Ternyata saya di dunia seperti mimpi aja. Itu asli. Bapak akan gitu nanti di kubur. Ternyata saya di dunia itu cuma mimpi. Kehidupan yang sebenarnya setelah mati itu. Nanti orang di akhirat juga kaget. Diberi catatan amalnya. Dia kaget. Ini catatan apa ini? Gitu. Semuanya dicatat ya. Yang kecil-kecil pun dicatat juga. Sehingga mereka bilang ini catatan apa ini gitu. Jadi nggak ada yang lewat daripada catatan Allah Ta'ala. Ini asli, Pak. Ini bukan cerita fiksi. Ini asli dari Allah dan Rasulnya. Ini akan terjadi nanti. Begitu Bapak mati, ini kejadian ini. Jadi kita ini mau ngapain lagi di dunia ini? Orang mau nyangka kalau kita korban, kita hidup kita jadi susah. Justru sebaliknya, kalau kita berkorban untuk agama ini, Allah pasti balas dengan berlipat ganda. Kita berkorban untuk agama ini, maksudnya kita meminjami Allah Ta'ala. Kita menghutangi Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan, barang siapa korban untuk agama, saya seperti dihutangi. Kalau Allah berhutang dibayar nggak, Pak? Bayar. Bayarnya 10 kali lipat, 50 kali lipat, 700 kali lipat, 700.000 kali lipat, bahkan tidak ada hitungan. Itu balasan dari Allah Ta'ala. Jadi ini kita jangan takut-takut untuk agama ini. Bukan hanya di akhirat dibalas, di dunia pun dibalas. Gak ada orang miskin karena dakwahnya gak ada. Jadi ini Jur DKI. Kita telah mencanangkan minimal 30 jamaah. Tadi malam jam setengah 12 malam sudah ada laporan, insya Allah paginya 20 jamaah, kata tim Tasyil. Tadi malam setengah 12 ada 20 jamaah. Pagi ini kita mentargetkan menyempurnakannya di 30 jamaah. Gimana? Bagus ya kalau gitu, Pak? Pak berdiri, Pak, kalau gitu. Sekarang saya panggil orang-orang kemarin niat sepertiga hidup, coba berdiri. Yang niat sepertiga hidup, coba berdiri. Mana tuh yang kemarin niat sepertiga hidup, coba berdiri. Coba yang niat sepertiga hidup. Yang belum ada daftar, yang sepertiga hidup, coba berdiri. Semua, Pak, tadi malam ada 100 lebih itu. Semua, Mana itu? Semua, Pak. Maksud yang ada semua. Tolong, yang sepertiga hidup. Tadi malam daftar, yang sekarang mau daftar sepertiga hidup, tolong berdiri. Akan dijadikan surga Firdaus. Berdiri semua, Pak. Tadi malam ada 100 yang niat sepertiga hidup. Dia orang Indonesia senangnya ditulis doang. Disuruh berdiri nggak berani. Itu maunya ditulis tonggong, kata orang Sunda tuh. Cuma tulis tonggong doang. Cuma tulis agar namanya ada. Tapi disuruh berdiri nggak mau. Coba berdiri semua. Mari Pak. Sepertiga hidup. Masya Allah. Nah, yang sepertiga hidup tuh nggak usah susah-susah. Sekarang kita tasya menemani jamaah hari ini. Buktikan lebih 40 hari setahun itu. Coba berjalan semua yang sepertiga hidup semua. Sempurnakan tasya itu semua, Pak.
Coba berjalan ke sana, Pak. Mari, katanya sepertiga hidup. Jangan semua ke sana. Datang ke sana, ke konter itu, tanyakan. Siapa yang perlu amir? Saya siap jadi amir. Siapa yang kekurangan jamaah? Saya siap melengkapinya. Sekarang, Pak. Allah terima, Allah mudahkan. Mari, Pak. Kita mau buktikan sekarang. Insyaallah. Kita mau maju dalam agama sekarang. Kita nggak mau main-main dalam agama sekarang. Mari ya Allah. Kita main-main terus sekarang. Coba-coba kayak sepertiga hidup. Daftar ke sana. Saya mau melengkapi jamaahnya. Gitu. Saya mau jadi amir jamaahnya. Gitu. Gimana? Bagus nggak gitu, Pak? Terus Bapak berangkat bagus juga nggak? Berdiri. Mana-mana yang belum? Yang sudah 40 hari lagi. Coba dicek, Pak. Udah berapa itu? Sudah 300 belum? Kalau belum 300 kita bayar, kita lanjutkan terus. Maju ke depan, Pak. Bayarnya belum selesai. Maju berapat. Bayar belum selesai. Masya Allah. Ini DKI hari ini hujan hidayah, insya Allah. Hujan rahmat, insya Allah. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Anak istri akan disolehkan oleh Allah Ta'ala. Cucu-cucunya dijaga agamanya oleh Allah Ta'ala. Dan DKI jadi Madinatul Munawwarah nanti. Orang DKI ini Masya Allah. Nah, saya cuma bertawakal kepada Allah Ta'ala. Saya akan berhenti bayan atau ada 10 orang lagi yang berdiri. Coba, saya minta 10 orang lagi saja. Bismillah. 10 orang lagi aja. Berdiri. Jangan ragu-ragu. 10 orang lagi aja. 23 jamaah. Hanya tinggal. Alhamdulillah. Berdiri satu. Alhamdulillah. Baru 23 jamaah. Diminta 7 jamaah lagi. Kalau kita berhasil menunaikan apa yang kita janjikan, Allah akan senang sama kita. Ini jur pertama DKI, Pak. Ini awal. Kalau awalnya bagus, nanti ke belakangnya bagus semua. Kalau awalnya kurang bagus, nanti ke belakangnya jadi naudzubillah ya. Kita tiap tahun akan bikin begini. Ayo dong, Pak. Tambah lagi tuh. Tinggal 7 jamaah lagi saja. Yang nisabnya Oktober, September majukan boleh. Tidak apa-apa. Yang ada persoalan tafakuh gini-gini, nanti kita musyawarahkan. Gimana nih, Pak? Diminta 10 orang lagi. Berdiri dulu. Jalan ke tempat taksir. Bismillah. Berapa? 10 orang saja tuh. Abi Khalil bilang 10 orang aja. Please. Bapak jalan aja ke sana dulu. Tadi udah 1 tuh. Jalan tuh ke sana. Bismillah. Mari Pak. Masya Allah. Mari Pak. Allahu Akbar. Mari Pak. Masya Allah. Menyenangkan orang tua kita. Masya Allah. Dengan jamaahnya jamaah. 10 orang lagi. Masya Allah. Bapak mau berdiri daftar. Nanti di sana musyawarah. Mulai dari yang depan dulu. Berdiri daftar. Bismillah. Masya Allah. Ikuti Pak. Berdiri daftar. Ikuti Pak. Ikuti ramai-ramai. Masalah yang belakang tuh. Masalah. 10 orang saja. Allah mudahkan ya Allah. Terima Allah berkahi langkah-langkahnya ya Allah. Amin ya Allah. Masalah. Langsung ke belakang Pak. Langsung ke sana. Masya Allah. Mana lagi? Tambah lagi. Berapa lagi Pak Khairul? Berapa lagi? 9 lagi Pak. Please. Barang siapa menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Allah. Masya Allah. Bapak berpikir, doa, nanti bayan hidayah jam 9. Sebelum jam 9 daftar ke masyarakat. Siapa yang lihat daftar sebelum jam 9 salah?
Niat Pak, Masya Allah. Niat Pak. Coba berdiri yang niat berdiri. Niat berdiri. Sebelum jam 9 daftar. Coba berdiri. 2. 8 lagi, 3. 24 jamaah. 24 jamaah, dikit lagi. 3, berdiri Pak, berdiri. Jangan duduk lagi. Berdiri. Jangan duduk, yang sudah berdiri itu. Berdiri Pak. Masya Allah. Jalan Pak. Bilang, bismillah, jalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang kasih. Alhamdulillah. Allah terima. Allah berkahi. Allah rahmati. Amin ya Allah. Amin Pak. Masya Allah. Kita harus percaya sama janji Allah nih Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan nanti jam 9.30 jamaah insya Allah ya. Kita doa, semuanya doa, salat, udah isyraq nih, supaya terbentuk 30 jamaah. Taskil temannya, kalau temannya gak mau, ya udah saya yang berangkat kalau gitu. Semuanya gitu. Taskil temannya, kalau temannya gak berangkat, ya udah saya aja kalau gitu. Siap begitu insyaallah Pak? Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat isyraq.